Bayangkan, seorang wanita cantik yang memiliki kehidupan rumah tangga sempurna, bersama seorang suami kaya raya, tiba-tiba dicium oleh sopir pribadinya. Hatinya terguncang, jiwanya berontak, namun ia menahan amarah karena tak ingin menimbulkan keributan di depan suaminya. Dan sejak hari itu, hidupnya berubah menjadi teka-teki penuh rahasia. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini, dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Di mata orang banyak, kehidupan Agnes tampak sempurna. Ia adalah wanita cantik berusia 28 tahun, anggun dengan senyum yang selalu memikat. Rumah mewahnya berdiri megah di kawasan elit, mobil mewah selalu menemaninya kemanapun pergi, dan suaminya, Irwan, dikenal sebagai CEO muda yang sukses. Setiap kali mereka muncul di acara-acara resmi, pasangan itu tampak serasi, seolah dunia hanya berpihak kepada mereka. Namun, di balik senyum yang selalu ia tunjukkan, hati Agnes sebenarnya sering kosong. Ia merasa kesepian meski tinggal di rumah megah yang selalu ramai oleh para pekerja. Irwan, suaminya, hampir tidak pernah ada untuknya. Kesibukan bisnis membuat pria itu jarang pulang tepat waktu. Bahkan saat pulang pun hanya untuk melepaskan lelah, bukan untuk menemani istrinya. Agnes sering mencoba memahami. Ia berusaha menutupi rasa kecewa dengan menenangkan diri bahwa semua demi masa depan mereka. Tapi semakin hari, semakin jelas bahwa Irwan tidak hanya sibuk, melainkan juga menjauh. Setiap kali Agnes mencoba berbicara, suaminya justru menutupi itu dengan alasan pekerjaan. Ia dilarang ikut campur urusan perusahaan, bahkan dilarang sekadar ikut rapat kecil atau menghadiri makan malam bisnis. Hari-harinya dijalani dengan kesepian, ditemani heningnya ruang makan yang besar, kursi panjang yang hanya diduduki seorang diri. Agnes terbiasa makan tanpa ditemani, terbiasa keluar rumah tanpa suaminya, terbiasa menunggu malam yang tidak pernah memberikan kehangatan. Dalam kesepian itulah, satu sosok lain justru selalu hadir. Raffi, sopir pribadi keluarga mereka, pria sederhana berusia 30 tahun. Tubuhnya tegap meski wajahnya menunjukkan kehidupan keras yang pernah ia lalui. Selama ini, Agnes hanya mengenalnya sebagai pekerja yang ramah, sopan dan patuh. Ia tidak pernah melanggar aturan, selalu membuka pintu mobil dengan hormat, selalu berbicara dengan suara tenang. Tidak pernah sekalipun ada tingkah yang membuat Agnes merasa tidak nyaman. Sampai hari itu tiba, hari yang mengubah segalanya. Sore yang mendung, Agnes baru saja pulang dari butik. Ia duduk di kursi penumpang depan, sibuk mengecek pesan di ponselnya. Begitu mobil berhenti di depan rumah, Raffi, seperti biasa, membukakan pintu. Namun alih-alih hanya menunduk sopan, pria itu mendekat, terlalu dekat. Sebelum Agnes sempat menyadari, sebuah kecupan singkat menyentuh pipinya. Agnes terdiam, matanya membelalak, napasnya tercekat, seolah jantungnya berhenti sejenak. Raffi mundur sedikit, wajahnya tidak menunjukkan rasa bersalah, justru tenang. Seolah hal itu bukan kesalahan besar. Agnes ingin marah, ingin berteriak, tapi sebelum suara keluar dari bibirnya, langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Irwan muncul, berjalan ke arah mereka dengan wajah dingin. Agnes spontan menahan diri. Ia tidak mungkin membuat keributan di depan suaminya. Dengan cepat ia masuk ke dalam rumah, meninggalkan Raffi di luar dengan tatapan penuh tanda tanya. Malam itu, Agnes tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang mewahnya, menatap langit-langit dengan hati yang kacau. Kenapa Raffi melakukan itu? Kenapa pria sederhana yang selama ini sopan,
tiba-tiba berani melewati batas. Dan kenapa tatapan matanya seolah menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya tanpa henti, membuat malam terasa panjang. Ia tidak tahu, kejadian kecil itu hanyalah awal dari rahasia besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi berikutnya, suasana rumah terasa berbeda. Agnes menuruni tangga dengan langkah ragu. Matanya mencari sosok Raffi yang biasanya sudah menunggu di halaman bersama mobil. Ada rasa canggung yang menekan dadanya. Ia ingin berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Namun bayangan kecupan singkat kemarin terus menghantui pikirannya. Raffi berdiri di dekat mobil, menunduk hormat seperti biasa. Tidak ada perubahan pada raut wajahnya. Seolah peristiwa itu tidak pernah terjadi. Justru hal itu membuat Agnes semakin gelisah. Baginya, tindakan Raffi jelas tidak wajar. Tapi sikap tenangnya membuat semuanya semakin sulit dimengerti. Di dalam perjalanan, Agnes berusaha mengalihkan pikiran dengan menatap keluar jendela. Jalanan ramai, suara klakson bersahut-sahutan, tapi hatinya tetap resah. Sesekali ia mencuri pandang ke arah sopir pribadinya itu. Raffi fokus mengemudi, tangannya mantap menggenggam setir. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda gugup. Agnes mengepalkan tangannya. Kenapa ia bisa setenang itu, batinnya. Ia ingin menegur, tapi lidahnya keluh. Rasa takut akan keributan dengan suaminya masih membekas. Siang harinya, saat mereka pulang dari supermarket, kejadian mengejutkan kembali terjadi. Begitu mobil berhenti di halaman rumah, Raffi berbalik dengan tatapan dalam. Kali ini ia berkata dengan suara rendah namun jelas, "Ibu tidak pantas hidup dalam kesepian seperti ini." Agnes terhenyak, kata-kata itu menusuk hatinya. Ia menatap Raffi dengan marah bercampur bingung. "Kau sudah keterlaluan, Raffi," katanya tegas, suaranya bergetar. "Jangan pernah berkata seperti itu lagi. Ingat posisimu." Namun Raffi hanya tersenyum tipis. Tidak membalas kata-kata itu. Ia turun dari mobil dan berjalan tenang menuju bagasi untuk mengambil barang belanjaan. Sikapnya yang tidak menampakkan rasa takut justru membuat Agnes semakin kacau. Malamnya, Agnes duduk sendiri di ruang makan. Meja panjang dengan hiasan lilin tetap tampak indah. Namun kursi di seberangnya kosong. Irwan tidak pulang. Katanya ada rapat mendadak. Agnes menghela napas panjang. Ia teringat ucapan Raffi siang tadi. Kata-kata itu terus bergaung, seolah menyingkapkan sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin menegangkan. Raffi tidak hanya berani berbicara, ia juga mencoba mendekat lebih jauh. Saat Irwan sedang berada di rumah, pria itu sempat mendekat, menyodorkan jaket dengan alasan cuaca dingin. Namun tatapan matanya jelas berbeda. Seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tidak bisa diucapkan. Agnes tersentak, cepat-cepat menepisnya. "Berhenti, Raffi. Jangan pernah lakukan ini lagi. Kau sudah melewati batas." Suaranya kali ini tegas, penuh amarah. Namun Raffi hanya menatapnya dengan sorot tenang. Lalu berkata pelan, "Saya hanya tidak ingin melihat ibu terus diperlakukan seperti ini. Wanita sebaik ibu seharusnya tidak diabaikan." Agnes terdiam, dadanya bergetar. Ia ingin membalas dengan kemarahan, tapi yang muncul justru rasa sakit. Kata-kata itu menyentuh luka lama yang selama ini ia simpan rapat-rapat. Malam itu, ketika Irwan pulang dengan wajah lelah dan dingin, Agnes kembali duduk sendirian di ruang tamu. Suaminya hanya lewat begitu saja tanpa menoleh. Langsung masuk ruang kerja. Agnes menatap punggungnya yang menjauh. Lalu teringat lagi tatapan Raffi. Hatinya semakin kacau. Di satu sisi ia merasa Raffi keterlaluan. Di sisi lain ia tidak bisa menyangkal bahwa pria itu melihat sesuatu yang selalu ia sembunyikan. Kesepian dan rasa diabaikan. Hari-hari berikutnya, perasaan Agnes semakin bercampur aduk. Setiap kali melihat Raffi, ia berusaha menjaga jarak. Namun sorot mata pria itu selalu membuat hatinya tidak tenang. Ia mulai merasa hidupnya diawasi.
bukan dengan ancaman, tapi dengan kepedulian yang sulit ia terima. Suatu sore, Agnes baru pulang dari menghadiri acara sosial. Gaun merah marunnya masih menempel indah di tubuhnya, namun wajahnya letih. Begitu mobil berhenti di garasi, Raffi tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengan suara rendah ia berkata, "Ibu, maafkan saya jika bersikap lancang. Tapi apakah ibu benar-benar bahagia?" Agnes menoleh tajam. Matanya berkilat marah. "Kau tidak berhak menanyakan itu. Ingat, kau hanya sopir." Suaranya meninggi, meski ada getar di sana. Namun Raffi tidak mundur. Ia mendekat satu langkah. Ekspresinya tulus. "Saya hanya melihat kenyataan. Ibu selalu sendirian. Ibu sering menahan air mata. Apakah itu yang disebut bahagia?" Agnes membeku. Ia ingin membantah, tetapi tenggorokannya tercekat. Seolah kata-kata Raffi membuka luka lama yang ia coba sembunyikan. Dadanya sesak, matanya panas. Namun ia memalingkan wajah agar air matanya tidak terlihat. Malamnya, di ruang makan, kursi panjang itu kembali hanya terisi satu orang. Agnes makan pelan. Sendok dan garpu beradu tanpa semangat. Teleponnya berdering. Nama suaminya tertera di layar. Dengan cepat ia mengangkat. Berharap mendengar kabar baik. Namun suara di seberang dingin. "Aku lembur. Jangan tunggu. Jangan banyak tanya soal kerjaanku. Kau tahu tempatmu." Kata Irwan singkat lalu memutuskan sambungan. Tangan Agnes gemetar. Sendok jatuh ke piring. Suaranya nyaring memenuhi ruang hampa. Air mata akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata suaminya itu menggores hatinya lebih dalam daripada ucapan siapapun. Di luar, Raffi berdiri di teras. Ia seolah tahu apa yang terjadi. Saat Agnes berjalan melewatinya, matanya bengkak karena menangis. Raffi menatap penuh iba. "Saya tahu saya tidak pantas bicara, tapi wanita seperti ibu seharusnya diperlakukan dengan cinta, bukan kemarahan," katanya perlahan. Agnes berhenti, tubuhnya bergetar. "Cukup Raffi, jangan berkata lagi. Kau tidak tahu apa-apa." Ia berusaha terdengar tegas, tapi suaranya pecah, lebih mirip rintihan. Raffi menunduk, tidak membantah. Tapi sebelum Agnes masuk ke dalam rumah, ia mendengar suara lirih dari pria itu, nyaris seperti bisikan. "Saya hanya tidak ingin ibu terus menderita." Kata-kata itu menancap, bergaung di kepalanya sepanjang malam. Di ranjangnya, Agnes memeluk bantal erat-erat. Ia sadar, ada sesuatu yang disembunyikan Raffi. Sesuatu yang membuat pria sederhana itu berani berkata hal-hal yang selama ini tidak pernah didengar dari siapapun. Pagi itu langit berawan. Udara lembab seakan ikut menekan perasaan Agnes. Ia duduk di kursi penumpang mobil, menatap jalanan kota yang sibuk. Raffi mengemudi dengan tenang, tapi suasana di dalam mobil terasa berat. Sesekali Agnes melirik ke arahnya, mencari jawaban dari wajah datar yang tidak pernah menunjukkan kegelisahan. "Raffi," akhirnya Agnes membuka suara dengan lirih. "Kenapa kau berani bicara hal-hal seperti itu pada aku? Bukankah kau tahu risikonya?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia menepikan mobil sejenak di tepi jalan, lalu menoleh dengan tatapan serius. "Saya tahu, Bu, tapi lebih baik saya menanggung risiko daripada melihat ibu terus hidup dengan luka. Saya tidak bisa pura-pura tidak melihat." Agnes terdiam, jantungnya berdegup kencang. Bibirnya bergetar menahan kata-kata yang ingin keluar. Ia menunduk, berusaha menguasai diri. "Kau lancang," katanya akhirnya, meski suaranya terdengar lemah. Raffi hanya tersenyum tipis, lalu kembali menjalankan mobil. Senyuman itu bukan ejekan, melainkan ketulusan yang entah mengapa justru membuat Agnes semakin bingung. Siang harinya, Agnes berjalan di pusat perbelanjaan. Ia melihat pasangan-pasangan lain tertawa bersama, saling menggandeng tangan, memilih barang sambil bercanda. Pemandangan sederhana itu menusuk hatinya. Sudah berapa lama ia tidak merasakan kebersamaan seperti itu. Irwan selalu sibuk, bahkan untuk sekadar makan malam pun jarang sekali ada waktu. Ketika pulang,
Raffi kembali menunjukkan sikap yang membuatnya goyah. Saat Agnes menuruni tangga rumah, ia nyaris terjatuh karena hak sepatunya terselip. Raffi dengan sigap meraih lengannya, menahannya agar tidak terjatuh. Sentuhan itu membuat Agnes terkejut. Jantungnya berdebar, dan ia buru-buru menarik tangannya. "Jangan terlalu dekat denganku lagi," kata Agnes cepat. Berusaha terdengar tegas. Namun Raffi menatapnya dalam. Matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. "Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja." Kalimat itu sederhana, tapi nadanya seakan membawa makna yang lebih dalam. Agnes melangkah masuk dengan hati yang bergejolak. Malamnya ia mencoba mengalihkan pikiran dengan membaca buku. Namun kalimat-kalimat di halaman tampak kabur. Bayangan wajah Raffi terus muncul, bersanding dengan rasa kecewa pada suaminya. Menjelang tengah malam, suara langkah berat terdengar dari pintu depan. Irwan pulang dengan wajah dingin. Tanpa sapa, ia langsung menuju ruang kerjanya. Agnes menunggu, berharap setidaknya ia diajak bicara. Namun pintu ruang kerja tertutup rapat. Agnes berdiri lama di depan pintu itu, lalu mundur dengan perasaan hampa. Dalam hatinya ia mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang lebih asing baginya? Suaminya sendiri? Atau sopir pribadi yang semakin hari justru terlihat lebih peduli? Hujan turun deras malam itu. Mengguyur halaman rumah hingga suara derasnya terdengar sampai ke kamar tidur Agnes. Ia duduk di tepi ranjang, memandang jendela yang dipenuhi titik air. Hatinya terasa dingin, persis seperti cuaca di luar. Irwan belum pulang. Sudah hampir tengah malam. Ponselnya pun tidak memberi kabar. Agnes mencoba menelepon, namun hanya masuk ke pesan suara. Ia menunggu, hingga matanya panas oleh air mata. Di tengah hening, terdengar ketukan pelan di pintu kamar. Agnes terkejut. Saat pintu terbuka, Raffi berdiri di sana, memegang handuk kecil. "Maaf, Bu, saya hanya ingin memastikan. Apakah Ibu baik-baik saja? Hujannya deras sekali. Takut listrik padam," katanya hati-hati. Agnes menunduk, mencoba menahan perasaan yang bercampur aduk. "Aku baik-baik saja. Kau boleh kembali ke kamarmu." Suaranya datar, tapi matanya tidak bisa berbohong. Masih basah karena menangis. Raffi memperhatikan sejenak, lalu berkata dengan nada lembut, "Saya tahu Ibu menunggu, tapi kadang penantian hanya membuat hati semakin sakit." Kata-kata itu menghantam tepat di dada Agnes. Ia memalingkan wajah, tidak ingin terlihat lemah di hadapan sopirnya sendiri. Namun, air matanya kembali jatuh. Tak terbendung. Raffi melangkah mendekat, sejenak menunduk, lalu mengulurkan handuk kecil itu. "Maafkan saya kalau lancang, tapi Ibu tidak seharusnya meneteskan air mata sendirian." Agnes mendadak berdiri, tubuhnya bergetar. "Raffi, jangan lakukan ini lagi. Kau hanya memperburuk keadaan. Kau tidak tahu apa yang kurasakan." Suaranya pecah, penuh amarah bercampur luka. Namun Raffi tidak bergeming. Tatapannya tetap tenang, bahkan ketika Agnes memandangnya dengan mata merah. "Saya mungkin tidak tahu semua, tapi saya tahu rasa kesepian. Dan saya tahu Ibu tidak pantas diperlakukan begini." Seketika itu, sebuah pelukan tiba-tiba terasa di bahu Agnes. Raffi meraih bahunya dengan hati-hati, seolah takut ia menolak. Agnes kaget, tubuhnya menegang. Ia ingin mendorongnya, ingin berteriak, tapi yang keluar hanya isakan pelan. Beberapa detik yang membeku. Lalu dengan cepat Agnes mendorong tubuh Raffi menjauh. "Berhenti Raffi, kau sudah gila. Jangan pernah lakukan ini lagi," katanya keras. Wajahnya memerah antara marah dan malu. Raffi hanya menunduk, lalu berkata dengan suara tenang, "Baik, Bu, tapi ingatlah, bukan saya yang membuat Ibu menangis setiap malam. Saya hanya ingin Ibu sadar betapa berharganya diri Ibu." Agnes terpaku. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada pelukan barusan. Ia menatap pintu kamar ketika Raffi melangkah keluar, meninggalkan dirinya dengan hati yang semakin kacau.
Malam itu, hujan terus turun. Dan di dalam kamar yang dingin, Agnes semakin sadar. Ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Pagi menjelang dengan langit yang masih kelabu. Agnes duduk di meja makan. Secangkir teh hangat di hadapannya sudah dingin. Irwan akhirnya pulang subuh tadi. Langsung masuk ke kamar kerjanya tanpa menyapa. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kata maaf. Hanya punggung yang menjauh. Agnes menatap meja panjang itu. Piring porselen yang sudah tertata rapi. Kursi yang tetap kosong. Membuat hatinya semakin hampa. Ia menggenggam sendok tanpa selera. Lalu meletakkannya lagi. Suara langkah terdengar di belakangnya. Raffi muncul. Mengenakan seragam rapi. Menunduk hormat. "Mobil sudah siap, Bu," katanya singkat. Agnes hanya mengangguk. Ia tidak sanggup menatap pria itu lama-lama. Bayangan pelukan semalam masih membekas, membuat jantungnya berdegu lebih cepat daripada biasanya. Perjalanan pagi itu sunyi. Tidak ada percakapan, hanya suara mesin dan deru jalanan. Agnes menatap keluar jendela. Pikirannya melayang-layang. Setiap kali ia mencoba membenci Raffi atas keberaniannya, hatinya justru kembali pada luka yang diingatkan pria itu. Betapa ia selalu diabaikan. Sesampainya di butik, Agnes masuk sendiri. Sementara Raffi menunggu di mobil. Namun beberapa menit kemudian, langkah kakinya terhenti ketika melihat sepasang kekasih muda berpegangan tangan sambil tertawa. Senyum hangat, tatapan penuh cinta. Begitu sederhana tapi sangat jauh dari hidupnya. Ia berdiri lama, menatap mereka hingga hatinya perih. Dan entah mengapa, bayangan Raffi kembali hadir di kepalanya. Kata-katanya malam itu berulang lagi. "Saya hanya ingin ibu sadar betapa berharganya diri ibu." Sore harinya, saat mereka pulang, Irwan sedang duduk di ruang tamu. Wajahnya kaku, nadanya dingin. "Kau pergi lagi seharian. Kau tahu tempatmu, Agnes. Jangan ikut campur urusanku. Tugasmu hanya mendampingi, bukan menuntut." Agnes menahan napas. Suaminya bahkan tidak menanyakan bagaimana kabarnya. Tidak peduli pada lelah yang ia rasa. Ia hanya diam, menunduk agar tidak memperkeruh suasana. Namun saat ia menoleh sekilas, Raffi berdiri di belakang. Menatap dengan sorot mata yang tajam namun penuh iba. Sorot itu seakan berkata lebih langsung daripada suara siapapun. "Kau tidak pantas diperlakukan seperti ini." Malamnya, Agnes kembali ke kamarnya. Termenung di tepi jendela. Angin malam menerobos tirai tipis. Dingin menyentuh kulitnya. Ia sadar. Hatinya sudah penuh retakan. Ia tidak lagi yakin pada pernikahan yang dulu dianggap sempurna. Dan entah bagaimana, di dalam hatinya, ia tahu retakan itu bukan datang dari Raffi, melainkan dari suaminya sendiri yang perlahan membuatnya hancur. Hari itu, Irwan pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya serius. Jasnya masih melekat rapi. Namun sorot matanya penuh kegelisahan. Agnes yang sedang duduk di ruang tamu menoleh dengan kaget. Jarang sekali suaminya pulang sore hari. "Aku harus pergi keluar kota beberapa hari. Ada urusan bisnis yang tidak bisa ditunda," ucap Irwan singkat, tanpa menatap istrinya. Agnes mengerutkan dahi. "Urusan bisnis lagi? Padahal baru minggu lalu kau lembur berhari-hari." Irwan menoleh cepat. Tatapannya tajam. "Jangan banyak tanya. Ini semua untuk perusahaan. Kau tidak perlu ikut campur." Suaranya tegas, dingin, membuat Agnes terdiam. Ia menunduk, menahan kecewa yang semakin menumpuk. Dalam hati ia bertanya-tanya, mengapa semua tentang suaminya selalu penuh rahasia? Tidak pernah ada kejelasan, hanya alasan pekerjaan yang terdengar semakin jauh dari kebenaran. Malamnya, Agnes duduk di balkon kamarnya. Lampu-lampu kota berkelip. Namun hatinya gelap. Ia memikirkan ucapan Irwan. Lalu teringat kembali kata-kata Raffi. Kadang penantian hanya membuat hati semakin sakit. Entah mengapa kalimat itu terasa benar. Keesokan paginya, saat Irwan berkemas dengan terburu-buru, Agnes hanya bisa memperhatikan. Ia ingin bertanya lebih jauh,
Tapi wajah suaminya yang penuh ketegangan membuatnya mengurungkan niat. Irwan hanya memberi pesan singkat. Jaga rumah. Jangan keluar macam-macam. Lalu pergi begitu saja. Beberapa saat setelah mobil Irwan melaju, Raffi mendekati Agnes di halaman. Suaranya pelan, tapi jelas. Bu, kalau saya boleh bicara, ada sesuatu yang harus ibu ketahui. Agnes menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Raffi menunduk sebentar, lalu menatap lurus ke matanya. Ikuti saya malam ini, tapi jangan biarkan siapapun tahu. Jika ibu percaya, sembunyilah di bagasi mobil ketika saya mengantar Pak Irwan. Itu satu-satunya cara agar ibu melihat kebenaran. Agnes tersentak. Wajahnya pucat. Apa? Bagasi? Kau sudah gila, Raffi. Untuk apa aku melakukan hal berbahaya seperti itu? Namun Raffi tidak goyah. Percayalah, Bu. Saya tidak akan menyuruh ibu melakukan ini kalau tidak penting. Hanya dengan cara ini ibu tahu siapa sebenarnya suami ibu. Agnes terdiam lama. Hatinya berkecamuk. Antara marah karena Raffi lancang atau penasaran dengan apa yang disembunyikan Irwan. Ia menatap Raffi dengan mata bergetar. Kalau yang kau katakan tidak benar, aku tidak akan pernah memaafkanmu, bisiknya. Raffi hanya menunduk hormat. Saya siap menanggung semuanya, Bu. Asal ibu melihat dengan mata sendiri. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Agnes berdiri di depan cermin kamarnya, memandang bayangan dirinya dengan hati berdebar. Kata-kata Raffi sejak pagi terus terngiang, membuatnya tak bisa tenang. Ia tahu itu gila, bersembunyi di bagasi mobil, tapi rasa penasaran membakar pikirannya. Ketika jarum jam menunjuk pukul 8, suara langkah Irwan terdengar di lantai bawah. Agnes buru-buru meraih syal tipis, lalu berjalan perlahan. Dari sela pintu, ia melihat suaminya berbicara singkat dengan Raffi sebelum masuk ke mobil. Raffi sempat melirik arah pintu, seolah tahu Agnes memperhatikannya. Tatapannya memberi isyarat, sebuah kode tanpa kata. Dengan jantung berdegup kencang, Agnes menyelinap ke garasi. Saat Raffi membuka bagasi untuk memasukkan koper, Agnes masuk diam-diam. Aroma kulit dari jok mobil bercampur dengan udara pengap memenuhi ruang sempit itu. Pintu bagasi tertutup rapat. Gelap menyelimuti. Hanya suara mesin yang bergemuruh saat mobil mulai melaju. Agnes menggenggam tangannya erat, berusaha menahan rasa takut. Ia hanya bisa mendengar suara Irwan yang sesekali berbicara di telepon. Nada suaminya terdengar berbeda, lebih lembut, bahkan sesekali disertai tawa kecil. Waktu berjalan lambat. Mobil melaju menembus jalanan kota, meninggalkan keramaian lampu menuju arah yang asing. Agnes menahan napas ketika suara Irwan kembali terdengar jelas. Sayang, aku dalam perjalanan. Siapkan makan malam, aku rindu. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar telinga Agnes. Ia menutup mulut dengan kedua tangannya agar tidak berteriak. Dadanya berguncang hebat. Air mata mulai mengalir tanpa bisa dicegah. Sekitar 1 jam kemudian, mobil berhenti. Raffi turun lebih dulu, lalu membuka pintu untuk Irwan. Dari celah kecil bagasi, Agnes bisa mendengar suara pintu pagar berderit. Lalu suara tawa perempuan menyambut. Selamat datang, Mas. Aku sudah menunggu. Suara itu terdengar manja, menusuk telinga Agnes. Langkah kaki Irwan masuk ke dalam rumah itu. Agnes menahan tangis. Tubuhnya bergetar hebat. Semua dugaan yang selama ini ia tahan, kini menjadi kenyataan. Bagasi kembali terbuka pelan. Cahaya lampu rumah sederhana itu masuk, dan wajah Raffi muncul. Ia berbisik lirih. Maafkan saya, Bu, tapi sekarang ibu sudah tahu kebenarannya. Agnes menatapnya dengan mata basah. Seluruh tubuhnya lemas. Malam itu, di bawah langit yang pekat, dunianya yang selama ini ia percaya hancur tanpa sisa. Dengan langkah pelan, Raffi membantu Agnes keluar dari bagasi. Udara malam menusuk kulitnya. Namun hati Agnes terasa jauh lebih dingin. Dari balik pagar rumah kecil itu, ia melihat suaminya melepas jas dan menyandarkannya di kursi. Lalu meraih tangan seorang wanita muda
yang menyambutnya dengan senyum penuh cinta. Agnes terpaku, napasnya memburu. Wanita itu cantik, dengan rambut panjang terurai, mengenakan gaun sederhana namun anggun. Dan yang membuat dadanya semakin sakit, Irwan memanggilnya dengan sebutan mesra yang tak pernah ia dengar lagi dari suaminya. "Sayang, aku rindu. Maaf baru bisa datang malam ini," ucap Irwan sambil mencium kening wanita itu. Agnes menutup mulutnya, berusaha menahan teriakan yang hampir pecah. Air matanya mengalir deras. Tubuhnya gemetar hingga hampir jatuh. Namun Raffi menopangnya dengan hati-hati. "Bu, tenanglah," bisik Raffi. "Jangan sampai mereka mendengar." Tapi justru bisikan itu membuat Agnes semakin terisak. Ia menatap Raffi dengan mata penuh luka. Seolah berkata, semua ini tidak mungkin nyata. Namun apa yang terlihat di depan matanya tak bisa dibantah lagi. Beberapa menit berlalu. Dari dalam rumah terdengar suara riuh kecil. Irwan duduk di meja makan. Wanita itu menyajikan hidangan hangat. Tertawa kecil sambil menyuapi pria yang seharusnya menjadi suami setia. Agnes tidak tahan lagi. Ia melangkah maju, membuka pintu pagar dengan hentakan keras. Raffi berusaha menahan, tapi langkah Agnes sudah tak terbendung. "Cukup," teriaknya dengan suara pecah. Irwan terlonjak, wajahnya pucat. Wanita di sampingnya menjatuhkan sendok dari tangannya. Ruang kecil itu membeku dalam keheningan yang mencekam. Agnes berdiri di ambang pintu. Gaunnya berkibar oleh angin malam. Wajahnya basah oleh air mata. "Jadi ini alasanmu? Setiap lembur, setiap alasan bisnis, kau habiskan dengan wanita ini?" Irwan berusaha berdiri, namun suaranya patah-patah. "Agnes, dengarkan aku dulu. Ini tidak seperti yang kau lihat." Agnes menatap tajam. Matanya penuh amarah dan kepedihan. "Tidak seperti yang aku lihat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana kau memperlakukannya dengan cinta. Cinta yang tak pernah lagi kau berikan pada aku." Wanita simpanan itu mencoba angkat bicara, tapi Agnes mengangkat tangannya, menghentikan. "Kau tidak perlu berkata apa-apa. Aku hanya ingin mendengar dari mulut suamiku sendiri." Irwan terdiam, tak mampu berkata-kata. Wajahnya berkeringat, bibirnya bergetar. Semua kebohongan yang selama ini ia bangun runtuh begitu saja. Di belakang, Raffi berdiri tegak, menyaksikan dengan sorot mata tajam. Malam itu, kebenaran yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Dan tak ada jalan untuk kembali. Suasana di ruang makan kecil itu tegang, seakan udara ikut membeku. Agnes berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya memerah karena tangis bercampur amarah. Irwan, yang biasanya penuh wibawa di kantor, kini terlihat panik. Wajahnya pucat. Bibirnya bergetar mencari alasan. "Agnes, dengarkan aku dulu. Aku hanya..." "Cukup," potong Agnes dengan suara bergetar namun tegas. "Berapa lama kau menipu aku? Berapa lama kau berpura-pura sibuk dengan bisnis? Sementara kenyataannya kau sibuk membangun rumah tangga gelap dengan wanita ini." Wanita simpanan itu menunduk. Tangannya bergetar sambil menggenggam ujung gaunnya. Irwan mencoba meraih lengan Agnes, tapi ia segera menepisnya. "Aku mempercayaimu, Irwan. Aku menunggu di rumah setiap malam. Aku mencoba memahami kesibukanmu. Tapi inikah balasanmu? Menikah diam-diam, menipuku, membuatku seperti orang bodoh?" Suaranya pecah. Air mata mengalir deras di pipinya. Irwan menunduk, kehilangan kata-kata. Raffi yang berdiri di ambang pintu menatap tajam, namun tetap menahan diri. Malam itu bukan waktunya ia bicara, melainkan waktu Agnes menuntut keadilan untuk hatinya. Agnes melangkah ke meja makan, memandang hidangan yang tersaji hangat. "Sampai kau pun masih sempat makan malam bersamanya. Sementara aku bahkan sudah lupa kapan terakhir kali kau duduk menemaniku." Irwan mencoba membuka suara. "Aku salah, Agnes. Aku lemah. Aku..." "Tidak ada alasan," potong Agnes lagi. Suaranya meninggi. "Kau menghancurkan pernikahan kita. Kau mengkhianati kepercayaan yang kuberi. Dan kau pikir aku akan diam saja?
Ia menghela napas panjang, lalu berdiri tegak dengan tatapan penuh ketegasan. Mulai malam ini, selesai sudah semuanya. Aku tidak lagi menjadi istrimu. Ruangan seketika sunyi. Irwan menatapnya dengan mata melebar. Tak percaya dengan apa yang baru ia dengar. Agnes, jangan. Kau tidak bisa seenaknya memutuskan seperti ini. Agnes menoleh cepat. Matanya tajam. Jangan menganggapku lemah. Kau lupa, Irwan. Semua harta dan perusahaan yang kau banggakan itu bukan milikmu. Aku yang mewarisi. Kau hanya kuberi kepercayaan untuk mengelolanya. Dan lihat apa yang kau lakukan. Kau gunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan rumah tangga sendiri. Kata-kata itu membuat wajah Irwan kian pucat. Wanita simpanannya ternganga. Tak menyangka kebenaran yang sesungguhnya. Agnes menarik napas panjang, lalu berkata dengan suara lantang. Mulai malam ini, jangan pernah kau injakan lagi kakimu di rumahku. Jangan pernah lagi kau menyebutku istri. Irwan terdiam, kehilangan wibawa, kehilangan segalanya. Sementara Agnes berdiri dengan air mata yang terus jatuh, namun dengan kekuatan yang tak lagi bisa digoyahkan. Mobil melaju pelan kembali ke kota, meninggalkan rumah kecil tempat rahasia Irwan terbongkar. Di kursi penumpang, Agnes duduk kaku. Air matanya masih menetes, meski ia berusaha menahannya. Tangannya bergetar di atas pangkuan. Jantungnya berdetak tidak karuan. Raffi menyetir dengan wajah serius. Sesekali melirik lewat kaca spion. Ia ingin bicara, tapi memilih diam. Membiarkan Agnes larut dalam pikirannya sendiri. Hanya suara mesin yang terdengar di antara mereka. Sesampainya di rumah besar itu, suasana terasa asing. Agnes melangkah masuk dengan langkah gontai. Setiap sudut ruangan mewah terasa kosong dan dingin. Meja makan yang selalu sepi kini terlihat lebih menyedihkan daripada biasanya. Kursi panjang, lampu kristal yang berkilau. Semua terasa tidak punya arti lagi. Agnes melepaskan syal dari pundaknya, lalu menjatuhkan tubuh ke sofa. Tangisnya pecah lagi. Kali ini lebih dalam. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Seakan ingin menghapus semua yang baru saja ia lihat. Raffi berdiri tak jauh darinya, menunduk hormat. Bu, saya minta maaf. Saya tahu ini berat, tapi saya tidak bisa lagi membiarkan ibu terus tertipu. Suaranya pelan, penuh rasa bersalah. Agnes menoleh perlahan, matanya basah. Kenapa Raffi? Kenapa kau lakukan semua ini? Kau tahu aku hancur. Kau tahu aku tidak siap melihatnya. Raffi menarik napas panjang, lalu menjawab lirih. Karena saya tidak tahan melihat ibu terus disakiti. Saya tahu siapa Pak Irwan sebenarnya sejak lama. Tapi saya tidak punya hak untuk bicara. Saya hanya seorang sopir. Tapi setiap malam melihat ibu sendirian, menunggu tanpa kepastian. Itu lebih menyakitkan daripada apapun. Agnes terdiam. Dadanya sesak. Kata-kata Raffi seperti menambah luka, namun juga membawa sedikit kelegaan. Ada seseorang yang benar-benar peduli, meski caranya menyakitkan. Pergilah Raffi, ucap Agnes pelan. Suaranya parau. Aku butuh waktu sendiri. Aku tidak ingin siapapun melihat aku selemah ini. Raffi menunduk. Wajahnya penuh penyesalan. Baik Bu, tapi ingatlah, saya selalu ada jika Ibu membutuhkan. Ia berbalik, melangkah keluar dengan pelan. Agnes terbaring di sofa, menatap langit-langit rumah megahnya, yang kini terasa seperti penjara. Malam itu, ia sadar hidupnya tak lagi sama. Tidak ada lagi kepercayaan, tidak ada lagi cinta. Yang tersisa hanyalah rumah kosong dan hati yang retak. Pagi itu, sinar matahari masuk lewat jendela besar, menerangi ruang tamu yang sunyi. Agnes duduk di kursi panjang dengan wajah pucat. Matanya sembab karena tangis semalaman. Ia menggenggam secangkir kopi, namun tidak pernah benar-benar meneguknya. Suara langkah terdengar dari arah pintu. Raffi masuk dengan hati-hati, membawa beberapa dokumen yang tertinggal di mobil. Ia menunduk sopan, seolah tidak ingin mengganggu. Maaf Bu, saya hanya ingin mengembalikan ini. Agnes mengangkat kepalanya. Menatap pria itu lama. Ada rasa bingung.
marah, tapi juga terima kasih. Raffi, aku tidak tahu harus bilang apa. Kau memang membuatku terluka. Tapi jika bukan karena kau, mungkin aku tidak pernah tahu siapa suamiku sebenarnya. Raffi menunduk dalam. Suaranya berat. Saya mohon maaf. Semua yang saya lakukan mungkin terlihat lancang. Tapi saya hanya ingin ibu berhenti menunggu sesuatu yang tidak pernah akan datang. Saya tidak ingin ibu hidup dalam kebohongan. Agnes menghela napas panjang. Air matanya jatuh lagi. Aku kehilangan segalanya, Raffi. Aku kehilangan kepercayaanku, kehilangan cintaku, kehilangan suamiku. Raffi menatapnya dengan mata teduh. Ibu tidak kehilangan segalanya. Ibu masih punya diri ibu sendiri. Dan ibu masih punya kekuatan untuk menentukan jalan hidup setelah ini. Kata-kata itu membuat dada Agnes bergetar. Ia memandang rumah megahnya. Menyadari betapa selama ini ia terikat dalam pernikahan yang hanya menyisakan luka. Malam tadi sudah membuktikan, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Siang harinya Agnes memanggil pengacaranya. Dengan suara mantap ia meminta agar proses perceraian segera dijalankan. Semua yang dimilikinya akan tetap ia pegang, dan Irwan tidak akan lagi punya tempat dalam hidupnya. Ketika malam tiba, Irwan kembali ke rumah. Wajahnya lelah. Nadanya tinggi seperti biasa. Namun kali ini Agnes tidak lagi diam. Ia menyerahkan surat dari pengacara dengan tangan tegas. Mulai hari ini kita berakhir. Aku tidak akan hidup bersama pengkhianat. Irwan membeku. Wajahnya pucat pasi. Agnes, kau tidak bisa lakukan ini pada aku. Aku yang membangun perusahaan. Aku yang menjaga semua. Agnes menatapnya dingin. Jangan lupa, semua itu milikku. Aku hanya memberi kepercayaan padamu, dan kau hancurkan kepercayaan itu dengan tanganmu sendiri. Irwan ingin membantah, tapi suaranya hilang ditelan rasa takut. Ia tahu, tidak ada lagi ruang untuknya di hati maupun rumah ini. Agnes berdiri tegak, meski air matanya jatuh. Malam itu ia membuat keputusan berat, tapi satu-satunya jalan agar ia bisa kembali bernapas dengan bebas. Malam itu rumah besar dipenuhi keheningan yang mencekam. Irwan masih berdiri di ruang tamu. Wajahnya penuh keterkejutan. Sementara Agnes duduk di kursi panjang dengan mata basah. Surat perceraian di atas meja menjadi saksi bisu runtuhnya sebuah ikatan yang pernah dianggap suci. Irwan mencoba mendekat. Suaranya parau. Agnes, kumohon, beri aku kesempatan. Semua yang kulakukan karena kelemahanku. Aku masih mencintaimu. Agnes menatapnya dengan tatapan kosong. Cinta? Jangan sebut itu cinta. Kau tidak tahu rasanya menunggu setiap malam tanpa kepastian. Kau tidak tahu rasanya ditolak setiap kali ingin bicara. Dan ternyata semua waktumu habis untuk wanita lain. Irwan menunduk. Bahunya jatuh. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Agnes berdiri perlahan. Tubuhnya masih gemetar, namun suaranya tegas. Penyesalanmu takkan menghapus luka ini. Kau sudah kehilangan aku, Irwan. Dan mulai malam ini, kau tidak lagi punya hak untuk menginjakkan kaki di rumah ini. Irwan terpaku. Kata-kata itu bagai belati yang menggores dalam. Namun tatapan Agnes begitu dingin. Tidak lagi menyisakan ruang untuk harapan. Dengan langkah berat, Irwan akhirnya meninggalkan rumah itu. Pintu besar tertutup keras, meninggalkan jejak sunyi yang panjang. Agnes berdiri lama, menatap pintu yang baru saja menelan bayangan suaminya. Air matanya jatuh lagi. Kali ini lebih deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang tak bisa dibendung. Beberapa menit kemudian, langkah kaki Raffi terdengar. Ia mendekat pelan, berdiri dengan jarak yang sopan. "Bu," panggilnya lirih. Agnes menoleh. Wajahnya penuh air mata. "Semua ini berakhir, Raffi. Aku kehilangan pernikahanku. Aku kehilangan cintaku." Raffi menunduk dalam. Suaranya bergetar. "Saya minta maaf. Seandainya ada cara lain untuk membuat ibu melihat kebenaran, saya tidak akan memilih jalan ini. Saya siap menerima konsekuensi apapun."
Agnes menatapnya lama, lalu menggeleng. Jangan minta maaf, kau hanya membukakan mataku. Yang bersalah bukan kau, tapi suamiku sendiri. Raffi menunduk. Wajahnya menahan emosi. Kalau begitu izinkan saya mundur, Bu. Saya tidak pantas lagi berada di rumah ini. Saya sudah terlalu lancang. Kata-kata itu membuat hati Agnes bergetar. Ada rasa takut yang tiba-tiba muncul. Takut kehilangan satu-satunya orang yang membuatnya merasa diperhatikan. Namun bibirnya tak mampu langsung berkata. Ia hanya terdiam, membiarkan malam menelan kesedihan dan perpisahan yang begitu menyakitkan. Hari-hari berikutnya berjalan pelan. Seakan waktu ikut menyiksa perasaan sakit yang masih membekas. Rumah megah itu kini terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tidak ada lagi suara Irwan. Tidak ada lagi keributan atau amarahnya. Hanya ada Agnes. Duduk sendirian di ruang tamu. Ditemani denting jam dinding yang terus berdetak. Ia sering termenung lama di depan jendela besar. Menatap halaman kosong. Air matanya masih mudah jatuh setiap kali mengingat malam ketika ia mengusir suaminya. Meski hatinya tahu keputusan itu benar, luka tetap menganga. Meninggalkan perih yang sulit dijelaskan. Di luar, Raffi tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Namun ia lebih menjaga jarak. Tidak ada lagi tatap panjang. Tidak ada lagi kata-kata yang menyinggung hati. Ia hanya menunduk sopan, mengantar dan menjemput. Lalu kembali ke kamarnya tanpa banyak bicara. Agnes menyadari perubahan itu. Setiap kali melihat Raffi berjalan melewatinya tanpa berani menatap, hatinya terasa aneh. Seakan sesuatu ikut hilang bersama jarak yang sengaja dijaga pria itu. Suatu malam, Agnes duduk di meja makan. Lilin kecil di tengah meja menyala, menerangi ruangan luas yang tetap kosong. Ia menatap piring di depannya, lalu menghela napas panjang. Tiba-tiba, bayangan malam di rumah kecil itu kembali muncul di kepalanya. Saat ia melihat suaminya tertawa bersama wanita lain, dadanya kembali sesak. Langkah kaki pelan terdengar. Raffi muncul, membawa beberapa dokumen dari perusahaan. Ia hendak meletakkannya di meja, tapi Agnes menoleh cepat. Raffi, panggilnya. Suaranya pelan namun tegas. Raffi berhenti, menunduk. Ya Bu. Agnes menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Kenapa kau menjaga jarak dariku? Kau pikir aku tidak menyadarinya? Raffi terdiam, lalu menunduk lebih dalam. Karena saya tidak ingin menambah luka, Bu. Kehadiran saya mungkin justru mengingatkan Ibu pada semua yang sudah terjadi. Agnes menggeleng pelan. Justru karena kaulah aku bisa melihat kebenaran. Kalau bukan karena kau, mungkin aku masih hidup dalam kebohongan. Jangan pernah menyalahkan dirimu. Suasana menjadi hening. Raffi masih menunduk. Sementara Agnes menggenggam ujung gaunnya erat-erat untuk menahan gejolak dalam hatinya. Malam itu, di tengah keheningan setelah badai, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Sebuah kehangatan kecil yang berbeda, meski masih terbungkus oleh luka yang belum sembuh. Beberapa hari berlalu, kehidupan Agnes mulai berjalan dengan ritme baru. Ia sibuk mengurus perusahaan, yang selama ini hanya dititipkan pada Irwan. Meski lelah, setidaknya ia merasa punya kendali penuh atas sesuatu dalam hidupnya. Namun di balik kesibukan itu, hatinya masih sering kosong ketika malam tiba. Suatu sore, saat Agnes baru saja pulang dari kantor, ia melihat sebuah amplop putih di meja ruang tamu. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan singkat di depan, untuk Agnes. Ia membuka perlahan, dan jantungnya berdebar kencang begitu membaca isinya. Itu undangan makan malam, ditulis dengan rapi oleh tangan Raffi. Kalimatnya sederhana. Saya tahu saya tidak pantas, tapi izinkan saya berterima kasih karena Ibu pernah mempercayai saya. Jika berkenan, temani saya makan malam. Hanya itu. Agnes terdiam lama. Ia tidak tahu harus tersenyum atau menangis. Ada rasa haru, tapi juga kebimbangan. Sebagian dari dirinya ingin menolak karena status mereka yang berbeda, namun bagian lain merasakan sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Malam itu, ia berdiri di depan cermin, mematut dirinya dengan gaun sederhana berwarna biru muda.
Wajahnya masih tampak letih, tapi sorot matanya berbeda. Ada keraguan bercampur dengan harapan kecil. Raffi menunggu di teras, bukan dengan seragam sopirnya, melainkan kemeja putih bersih dan celana hitam rapi. Saat Agnes keluar, ia menunduk dalam-dalam. Suaranya bergetar. "Terima kasih karena ibu datang. Saya tidak pernah bermaksud melampaui batas. Saya hanya ingin menemani ibu, meski sebentar saja." Mereka berjalan menuju restoran kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian. Tempat itu sederhana, tidak mewah seperti yang biasa dikunjungi Agnes bersama Irwan dulu. Namun suasananya hangat, lampu kuning temaram memantul di dinding kayu, dan aroma masakan memenuhi udara dengan nyaman. Saat mereka duduk berhadapan, Agnes memperhatikan wajah Raffi yang kali ini berbeda. Tidak lagi sekadar sopir yang menunduk patuh, tapi seorang pria yang jujur dengan perasaannya. "Kenapa kau melakukan semua ini, Raffi?" tanya Agnes pelan. Suaranya lembut, namun penuh rasa ingin tahu. Raffi menatapnya lurus. Matanya berkilat dengan ketulusan. "Karena saya ingin ibu tahu, ada seseorang yang benar-benar melihat ibu. Bukan hanya penampilan luar, bukan hanya harta, tapi hati dan luka yang ibu bawa setiap hari. Saya hanya ingin ibu tidak lagi sendirian." Kata-kata itu membuat dada Agnes bergetar. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa diperhatikan bukan karena statusnya, tapi karena dirinya sebagai seorang wanita yang rapuh. Makan malam itu berlangsung sederhana, namun setiap percakapan terasa berat dan penuh makna. Agnes menunduk sesekali, menahan gejolak di dadanya. Ia tidak terbiasa dengan perhatian semacam ini, apalagi dari seorang sopir yang selama ini dianggap hanya bagian kecil dari rumah tangganya. Raffi menatapnya dengan penuh hormat. "Saya tahu posisi saya rendah, Bu. Tapi sejak pertama kali melihat ibu, saya tahu ibu menyimpan kesedihan. Saya hanya ingin melakukan sesuatu, meski kecil, agar ibu tidak merasa sendiri." Agnes menatapnya lama. Air matanya nyaris jatuh, namun ia cepat-cepat mengusapnya. "Kau tidak tahu betapa sulit bagiku. Setiap malam aku merasa tidak berarti, meski rumahku besar dan semua orang mengira aku bahagia. Kau membuatku sadar. Aku bukan sekadar istri dari seorang pria kaya. Aku adalah diriku sendiri, dan aku berhak dihargai." Raffi menunduk. Wajahnya serius. "Kalau saja saya bisa mengambil semua luka itu, saya akan melakukannya. Tapi saya tidak bisa. Yang bisa saya lakukan hanya menemani, meski dari jauh." Suasana hening sejenak. Musik lembut dari restoran mengisi ruang kosong di antara mereka. Agnes menghela napas panjang. Hatinya campur aduk antara takut, lega, dan hangat. Ketika mereka keluar dari restoran, malam sudah larut. Jalanan sepi, lampu jalan berkelip redup. Agnes berjalan pelan di samping Raffi, lalu tiba-tiba berhenti. "Raffi!" panggilnya lirih. Raffi menoleh, matanya penuh tanya. "Kalau suatu saat aku tidak bisa lagi kuat, apa kau akan tetap ada?" Suaranya bergetar, hampir seperti anak kecil yang takut ditinggalkan. Raffi menatapnya dengan dalam. "Saya berjanji, Bu. Selama ibu mengizinkan, saya tidak akan pergi." Agnes menunduk. Dadanya sesak. Kata-kata itu sederhana, tapi lebih bermakna daripada ribuan janji manis yang pernah ia dengar dari Irwan. Ketika sampai di rumah, Agnes berdiri lama di depan pintu. Ia menoleh ke arah Raffi yang masih berdiri sopan. Menunduk hormat. "Terima kasih, Raffi, untuk malam ini, dan untuk semua yang sudah kau lakukan." Raffi tersenyum tipis. "Saya yang berterima kasih, Bu, karena sudah memberi kesempatan kepada orang kecil seperti saya." Agnes masuk rumah dengan hati yang masih kacau. Luka masih terasa, tapi di balik itu mulai tumbuh sesuatu yang tak bisa ia abaikan. Sebuah harapan kecil akan kebahagiaan yang baru. Malam itu Agnes tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang besar yang dingin, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berputar-putar. Bayangan makan malam bersama Raffi terus hadir di kepalanya. Tatapan teduhnya, kata-kata jujurnya, dan janji sederhana yang terasa begitu dalam.
Ia menggenggam selimut erat-erat. Hatinya berdebar setiap kali mengingat senyum pria itu. Tapi sekaligus muncul rasa bersalah. Seolah ia melangkah terlalu jauh dengan memberi ruang bagi seseorang yang dulu hanya ia kenal sebagai sopir. Pagi harinya, Agnes turun ke ruang makan. Raffi sudah siap di teras, berdiri rapi dengan seragamnya. Kali ini, tatapan mereka bertemu lebih lama. Ada sesuatu yang berbeda. Tidak lagi sekadar hubungan majikan dan sopir, melainkan ikatan yang tumbuh perlahan di bawah luka yang sama-sama mereka pahami. Hari itu, Agnes pergi ke kantor untuk rapat besar. Banyak karyawan kaget melihatnya turun tangan langsung, mengambil alih peran Irwan. Namun caranya berbicara tegas, penuh wibawa, membuat semua orang hormat. Di balik semua itu, hatinya tetap bergetar setiap kali menyadari Raffi menunggu di luar. Setia seperti bayangan. Sore hari, dalam perjalanan pulang, hujan turun deras. Agnes duduk diam di kursi belakang, menatap butir air yang berlari di kaca jendela. Suara hujan memenuhi kabin, menciptakan keheningan aneh di antara mereka. Tiba-tiba Raffi bicara. Suaranya nyaris tenggelam oleh hujan. "Bu, bolehkah saya berkata jujur sekali lagi?" Agnes menoleh pelan. Jantungnya berdegup. "Katakan." Raffi menarik napas dalam. "Sejak lama saya mengagumi ibu, bukan karena kecantikan atau harta, tapi karena ibu tetap kuat meski sering diperlakukan tidak adil. Saya tahu saya tidak pantas berharap apa-apa, tapi hati ini tidak bisa berhenti peduli." Kata-kata itu membuat dada Agnes sesak. Ia terdiam lama, membiarkan hujan menjadi saksi bisu. Air matanya hampir jatuh, tapi ia menahannya. "Raffi, aku masih terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa memberi tempat lagi untuk siapapun." Raffi menunduk. Tangannya menggenggam setir lebih erat. "Saya mengerti. Saya tidak meminta apapun. Saya hanya ingin ibu tahu, ada seseorang yang selalu ada, meski hanya dalam diam." Agnes menutup matanya, menahan gejolak perasaan yang sulit ia pahami. Malam itu, ia sadar. Hatinya mulai berbisik pelan. Bisikan yang sama sekali tak pernah ia duga datang dari seorang sopir sederhana bernama Raffi. Hari-hari berikutnya, Agnes semakin tenggelam dalam kesibukan mengurus perusahaan. Namun meski rapat demi rapat berjalan lancar, setiap kali pulang ke rumah, kesepian tetap menyambutnya. Rumah megah itu kini benar-benar kosong tanpa suara Irwan. Tapi juga belum sepenuhnya hangat dengan kehadiran Raffi. Suatu malam, Agnes membuka laci kecil di kamarnya. Ia menemukan album foto pernikahan bertahun-tahun lalu. Senyum mereka saat itu terlihat begitu bahagia. Air matanya jatuh, membasahi halaman demi halaman. Ia sadar, cinta yang dulu ia perjuangkan ternyata hanya bayangan semu. Ketika ia menutup album itu, suara ketukan pelan terdengar di pintu. Raffi muncul, menunduk sopan. "Bu, maaf mengganggu. Saya hanya ingin memastikan semua baik-baik saja." Agnes mengusap pipinya cepat, berusaha menutupi air mata. "Aku baik-baik saja," jawabnya pelan. Namun Raffi memperhatikan dengan jeli. "Ibu tidak perlu berpura-pura di hadapan saya. Kalau ingin menangis, menangislah. Itu bukan kelemahan." Kata-kata itu membuat Agnes semakin sulit menahan perasaan. Ia menunduk, bahunya bergetar. "Aku merasa bodoh, Raffi. Aku memberikan segalanya pada suamiku. Tapi yang kudapat hanya pengkhianatan. Semua kenangan indah berubah jadi luka." Raffi mendekat, suaranya lembut. "Kenangan tidak pernah salah, Bu. Yang salah adalah orang yang tidak menghargainya. Jangan biarkan kesalahan orang lain membuat ibu merasa tidak layak dicintai." Agnes menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kau selalu tahu harus berkata apa?" Raffi terdiam sejenak, lalu menunduk. "Karena saya tahu rasanya diabaikan. Saya juga pernah hidup tanpa siapapun yang peduli. Mungkin karena itu saya bisa melihat luka ibu lebih jelas daripada orang lain." Agnes tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi lain dari Raffi. Seorang pria yang menyimpan luka, tapi tetap memilih untuk peduli.
Malam itu, mereka duduk lama di ruang tamu, berbicara dalam keheningan yang hanya diisi suara hujan di luar. Agnes merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah ikatan halus yang tumbuh di antara luka mereka. Ia sadar, masa lalunya bersama Irwan memang penuh bayangan. Tapi mungkin di balik bayangan itu ada cahaya baru yang perlahan muncul. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai tipis, membawa sedikit hangat ke dalam kamar Agnes. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri yang masih menyimpan lelah. Namun kali ini ada sesuatu yang berbeda. Mata itu tidak lagi kosong sepenuhnya. Ada secercah keteguhan. Di ruang tamu, Raffi sudah menunggu dengan seragam rapi. Ia menunduk hormat seperti biasa. Namun saat Agnes melangkah turun, ada jeda singkat, seolah waktu ikut menahan napas. Tatapan mereka bertemu, dan dalam sekejap Agnes merasakan kedekatan yang sulit ia abaikan. Hari itu, Agnes memilih tidak ke kantor. Ia meminta Raffi mengantarnya ke taman kota. Sebuah tempat sederhana, jauh dari hiruk-pikuk bisnis dan gedung-gedung tinggi. Di sana, ia duduk di bangku kayu, menatap anak-anak berlari riang, mendengar suara burung yang bersahutan. "Sudah lama aku tidak duduk di tempat seperti ini," kata Agnes lirih. Raffi duduk agak jauh, menjaga sopan santun, namun suaranya lembut saat menjawab. "Kadang kita butuh kembali ke tempat sederhana untuk ingat, kebahagiaan tidak selalu datang dari kemewahan." Agnes menoleh, matanya berkaca-kaca. "Kau benar, aku punya segalanya, tapi selalu merasa kosong. Dan yang membuatku bertahan justru hal-hal kecil yang tak pernah Irwan berikan. Perhatian, waktu, kata-kata sederhana." Raffi menatapnya dalam. "Itulah yang membuat ibu istimewa. Ibu tidak butuh dunia, ibu hanya butuh diperlakukan dengan tulus." Hati Agnes bergetar mendengar kalimat itu. Ia terdiam, menunduk, membiarkan angin pagi menyapu wajahnya. Ada perasaan hangat yang perlahan mengisi ruang kosong di hatinya. Saat mereka kembali ke mobil, Agnes berhenti sejenak di sisi pintu. Ia menatap Raffi, bibirnya bergetar. "Raffi, kalau saja semua ini tidak terjadi, aku mungkin masih terjebak dalam kebohongan. Terima kasih karena sudah membuatku melihat kebenaran, meski dengan cara yang menyakitkan." Raffi menunduk, wajahnya menahan emosi. "Saya tidak pernah ingin melihat ibu terluka, tapi saya tahu kebenaran lebih penting daripada kenyamanan semu." Agnes tersenyum tipis, air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, senyum itu bukan dibuat-buat, melainkan lahir dari hati yang mulai menemukan cahaya. Malam itu rumah megah kembali sunyi. Agnes duduk di meja makan yang hanya diterangi lampu gantung. Sebuah piring kecil di depannya terisi makanan yang hampir tak disentuh. Ia menarik napas panjang, matanya menerawang jauh. Suara langkah terdengar dari arah pintu. Raffi muncul, menunduk hormat seperti biasa. "Bu, maaf, haruskah saya siapkan mobil besok pagi?" tanyanya pelan. Agnes menoleh, menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar kelelahan, melainkan juga rasa hangat yang selama ini ia rindukan. Ia bangkit perlahan, melangkah ke arah Raffi. "Raffi," panggilnya lirih, suaranya bergetar. "Jangan pernah minta maaf lagi. Kau sudah melakukan banyak hal untukku. Kau membukakan mataku, meski caranya menyakitkan." Raffi menunduk, wajahnya menahan emosi. "Saya hanya ingin ibu tahu betapa berharganya diri ibu. Tapi saya sadar, saya hanya seorang sopir. Saya tidak pantas berharap lebih." Agnes menggeleng, air matanya jatuh. "Bukan tentang pantas atau tidak pantas. Kau memberiku sesuatu yang selama ini hilang. Perhatian, kejujuran, dan keberanian untuk melangkah. Itu lebih berharga dari semua harta." Keheningan menyelimuti sejenak. Lalu dengan suara pelan, Agnes berkata, "Aku tidak ingin kau pergi. Temani aku malam ini, meski hanya makan malam sederhana." Raffi terkejut, matanya melebar. "Bu." Agnes tersenyum samar, meski matanya basah. "Bukan sebagai majikan dan sopir,
tapi sebagai dua orang yang pernah terluka dan kini mencoba menemukan arti baru dari kebersamaan. Raffi menatapnya lama, lalu perlahan mengangguk. Baik, Bu. Jika itu yang Ibu inginkan. Mereka duduk berhadapan di meja makan yang biasanya sunyi. Untuk pertama kalinya, Agnes tidak merasa sendirian. Tawa kecil mulai terdengar, percakapan ringan mengalir, dan suasana rumah itu berubah, dari dingin menjadi hangat. Malam itu, Agnes tahu luka masa lalunya tidak akan hilang begitu saja. Tapi ia juga tahu, hidupnya tidak berhenti di sana. Ada awal yang baru, ada harapan yang tumbuh, meski bersama seseorang yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan ketika ia menatap Raffi, ia sadar, kadang cinta tidak datang dari kemewahan atau status. Kadang cinta hadir diam-diam, dari tempat yang paling sederhana. Dari kisah ini kita belajar bahwa cinta tanpa kejujuran hanya akan membawa luka, dan perhatian kecil jauh lebih berarti daripada kemewahan yang hampa. Jangan pernah membiarkan diri terjebak dalam kebohongan, karena kebenaran meski pahit akan membuka jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Cerita ini hanyalah fiktif yang dibuat seolah nyata, agar kita bisa mengambil hikmah darinya. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Tidak ada niat untuk menyinggung siapapun. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian senang dengan kisah ini, jangan lupa untuk like, tulis komentar kalian, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.